Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan Tanya Jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, Mbak siapa ini di mana Mbak? Oh, saya Tia Mbak dari Tia ya? Cikeas, Mas. Oke, silakan Mbak Tia pertanyaannya ke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bu ya. Apakah malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja? Atau bisa muncul pada minggu awal Ramadan, Bu ya? Kemudian nih, Bu ya, mengenai itikaf. Saya masih sering mendengar begitu persepsi yang menyalahartikan bahwa itikaf dilakukan dengan menetap. Nah, lantas bagaimana tata cara beritikaf yang benar? Baik. Begitu, mohon pencerahannya Bu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Terima kasih Allah. Mbak Tia. Terima kasih. Cikeas, ya. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, dan inilah kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Di sepanjang Ramadan, di sepanjang bulan Ramadan, bisa saja di awal Ramadan, pertengahan dan akhir Ramadan. Maka bagi siapapun yang siap-siap dari awal Ramadan, ya tentunya Allah Maha Kasih, dia serius setiap malam dia berusaha menjaganya, bukan nongkrong begini, menyambut dengan kebaikan-kebaikan, beribadah dan seterusnya, baca Al-Quran. Hanya disebutkan oleh para ulama, dan Nabi juga mengisyaratkan lebih banyak itu kan bukan berarti semuanya. Di 10 akhir bulan Ramadan, lebih-lebih di hari ganjil. Cuman orang kadang-kadang maunya praktis. Karena apa? Yang menjadikan kita pengen praktiskan kemalasan kita. Langsung diambil ganjilnya saja. Kan begitu? Padahal nggak begitu. Kalau perindu Lailatul Qadar sejati, wah, kalau saya ambil ganjil saja, jangan-jangan digenap juga di 10 Ramadan. Kalau saya hanya memerhatikan 10 akhir Ramadan, jangan-jangan pertengahan Ramadan dong. Kalau pertengahan Ramadan jangan awal. Maka kalau orang serius dengan Lailatul Qadar, dia dari awal sudah tampak semangat. Seperti itu. Adapun masalah iktikaf, memang secara definisi, secara fikihnya, iktikaf adalah diam di dalam masjid. Tentunya dengan niatnya untuk ibadah. Tinggal duduknya saja sudah mendapatkan pahala, yang penting tidak maksiat. Cuman duduk ini untuk naik pangkat dikasih dong amalan-amalan lebih istimewa. Apa aja Bu ya? Amalan-amalannya tentunya kalau Ramadan kan secara umum adalah sholat. Ya. Kemudian baca Al-Quran. Cuman kadang kita perlu irama. Mungkin kalau ada bersama-sama, ada tausiah sesaat, yang sering disebut dengan tafakkur. Kita perlu, kalau kita mencoba menghadirkan, sholat. Seperti orang sholat. Al-Quran dibaca. Cuman kita sisihkan waktu untuk tafakkur. Ini yang menghidupkan hati. Menafakuri, diajak merenung, gimana urusanmu dengan ibundamu. Kenapa kok kamu masih kasar? Kenapa? Dengan ayahandamu, dengan suamimu, dengan satu-satu. Kemudian, lagi-lagi bicara iktikaf. Bagi Anda yang tidak punya kesempatan iktikaf, sesuai dengan kerinduan Anda, Allah Maha Tahu. Mungkin Anda seorang wanita yang tidak ada yang menemani Anda untuk pergi ke masjid. Anda tidak usah ke masjid. Jangan paksain diri Anda tengah malam pergi ke masjid, tidak terhormat. Bahkan bisa saja menjadi maksiat. Maka Anda di rumah Anda. Memang tidak ada iktikaf di rumah, tapi Anda beribadah, hidupkan rumah Anda dengan anak-anak Anda yang perempuan-perempuan semuanya yang nggak bisa pergi ke masjid. Atau mungkin Anda bisa ke masjid, tapi masjidnya tidak terhormat. Tidak ada masjidnya kecil, tidak terlalu, Anda tidak usah maksain ke tempat tersebut. Karena kalau orang itikaf waktunya panjang, kadang ada lap tidur, kadang ada satu keadaan yang sangat tidak pantas dilihat oleh kaum pria. Anda di rumah jauh lebih mulia. Memang Anda tidak bisa iktikaf, tapi ingat, yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan orang iktikaf saja. Hanya iktikaf adalah cara yang paling tepat. Karena apa? Terbebaskan kita dari gangguan-gangguan yang lainnya. Anda di rumah bisa istimewa, Anda di pasar pun juga demikian. Tapi hendaknya kita bisa menyisihkan waktu untuk itikaf, karena niru Nabi. Kan Nabi dalam hadis mana ya'taqifu min Nabi asl akhir. Nabi itikaf sebuah akhir. Wa ya'taqifu min ba'dihi azwajuhu, dan istrinya pun juga itikaf setelahnya. Seperti itu. Kemudian kalau mau itikaf, paling tidak menghidupkan malam Ramadan untuk nyambut Lailatul Qadar, itu idealnya adalah yang pastikan Anda sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah minimal, ya kan? Setelah itu Anda tidak maksiat. Sempurnanya lagi adalah mu'dhamul lail, paling banyaknya malam itu dihidupkan untuk beribadah. Kalau ingin milih, aku tidak bisa banyak, aku hanya pengen 2 jam 3 jam saja. Boleh.
Boleh iktikaf ambil, kalau madhab Syafi'i iktikaf boleh waktu singkat. Bukan madhab lain mengatakan iktikaf ada sehari semalam harus barengi puasa dan sebagainya. Madhab Syafi'i enggak, kita masuk masjid niat iktikaf, keluar sudah dapat pahala. Allah. Duduk sebentar lalu keluar. Maka Anda pilih di tengah malam, sepertiga akhir jauh lebih istimewa. Anda istirahat habis sholat tarawih, Anda istirahat sesaat, kemudian jam 2 Anda bangun, kemudian sampai pagi, Masya Allah, dzikir, doa, habiskan bacaan doa. Seperti itu. Tapi ingat, jangan seperti orang yang, kalau bahasa Jawa, buru uceng kelangan delek, jadi nyari yang kecil, yang gede dibuang. Sudah melek semalam, tatonya subuhnya nggak berjamaah. Nah, ini rugi. Pas masuk subuh pulang. Pulang dan tidur. Nggak, ini nggak berjamaah. Berjamaah itu diantara. Baik Buya, baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.